Hao Jia Haolin Weiwei. Kalau tidak pergi sekarang, benar-benar tidak akan sempat lagi. Apa yang kamu lihat? Cepat masak. Chen Xinyu, sekarang. Aku dan ibu pergi menjemput Wei Wei untuk pulang merayakan tahun baru. Sebelum kami kembali, kamu harus membersihkan kamarnya. Sampai benar-benar bersih. Malam tahun baru, uang ganti rugi 80 juta. Aku terlahir kembali. Malam tahun baru pertama setelah menikah, aku mendapatkan uang ganti rugi 80 juta dari rumah ortuaku yang sudah meninggal. Tak disangka, dicuri oleh suamiku yang berselingkuh dan sepupu jauhnya. Siapa yang menyuruhmu masuk? Killer. Setelah ketahuan berselingkuh, mereka berdua malah ingin kabur ke luar negeri dengan uang itu. Hao Jia Hao, kamu boleh meninggalkanku. Tapi kamu harus mengembalikan uang ganti rugi orang tuaku. Aku sudah melapor ke polisi, kalian tidak bisa kabur. Jahau Opa, kalau tidak pergi sekarang, benar-benar tidak akan sempat lagi. Aku pikir aku akan mati di malam tahun baru itu. Malam yang penuh dengan kembang api. Mereka merencanakan pembunuhan untuk uang itu tepat di hari tahun baru. Ingat, Wei Wei adalah tamu paling terhormat di keluarga kita. Jika ada sedikit kesalahan, kamu tahu akibatnya. Ngapain bicara banyak dengan dia? Ayam yang tidak bisa bertelur, melihatmu saja. Sudah membuatku mual. Hao Jia Haolin Weiwei. Karena kalian sangat menginginkan uang ganti rugi 80 juta dariku, maka di kehidupan ini, aku akan memberikan hadiah tahun baru yang tidak akan pernah kalian lupakan. Hao Jia Hao. Mungkin bahkan kamu lupa kartu keluarga yang kamu buatkan untukku ini. Sama persis. Tapi hanya bisa dipakai 100.000 per hari. Tak disangka kali ini, tepat bisa digunakan. Belum cukup. Drama sepupumu ini tidak boleh hanya ada satu penonton. Panggung sudah siap. Tinggal aktornya naik. Ayo Wei Wei, pasti lelah, cepat duduk istirahat. Chen Xinyu, sini sediakan teh. Chen Xinyu, orangnya mana? Lantai belum dipel. Sayur belum dipotong, dia lari kemana lagi? Ibu, Wei Wei lelah setelah naik pesawat. Kebetulan Xinyu tidak ada di rumah. Bagaimana kalau Wei Wei istirahat sebentar di kamarku? Ya, boleh. Wei Wei, kamu tidur dulu ya. Jahau, jaga baik-baik sepupumu ini. Cepat, biar aku peluk. Aku sangat merindukanmu. Kak Jahau, istrimu tidak tiba-tiba pulang, kan? Tenang saja, si wajah kuning itu pasti sedang di pasar. Berdebat untuk beberapa receh. Cepat, biar aku cium. Aku sangat merindukanmu. Yang ini semua aku ambil, bungkus ya. Dan yang ini juga. Hidup yang kedua kali ini, aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Pertunjukan dimulai. Jangan telepon aku kalau tidak ada keperluan. Jahau, rumah tua orang tuaku digusur. Dapat ganti rugi 80 juta. Apa? 80 juta? Sayang, kamu serius? Iya, kartu bank untuk transfernya ada di meja rias. Di dalam kotak perhiasan. Kamu simpan dulu ya, aku segera pulang. Baik, baik, sayang. Aku mengerti. Aku tunggu kamu. Ada APA, Kak Jahau? Rumah tua Chen Xinyu digusur. Dapat ganti rugi 80 juta. Cek saldonya di internet. Kalau benar, maka hidup enak kita akan segera datang. $10 juta, 100 juta, 80 juta. Akhirnya aku kaya.
Kak Jahao, si wajah kuning itu sama sekali tidak pantas untukmu. Setelah uangnya masuk, kita kabur ya. Aku punya teman Taipan di luar negeri yang butuh investasi. Kalau 80 juta ini diinvestasikan, bisa jadi 10 kali lipat. 10 kali lipat? Iya, kita juga bisa menikah di luar negeri. Nanti ada villa, ya. Hidup seperti orang kaya beneran. Wei Wei, kamu memang tahu caranya menikmati hidup. Tapi sekarang, mari kita nikmati dulu. Chenex Ayenyo, Jahao sedang istirahat, jangan ganggu dia. Sial, Chen sini pulang. Cepat sembunyi, cepat. Kenapa? Sebelum uangnya masuk, jangan sampai dia tahu. Cepat. Chenex Ayenyo, jangan mesak. Jangan pikir kamu bisa sok jago karena pakai uang anakku beli baju seksi. Aku kasih tahu, selama kamu masih hidup. Dari uang anakku, di rumah ini kamu tidak boleh semena-mena. Tidak bisa cari uang, masa juga tidak bisa. Apa gunanya kamu? Di keluarga kami, jangan pura-pura. Jangan pikir karena demam. Kamu bisa tidak melayani aku dan anakku. Aku kasih tahu. Di rumah ini, siapa yang punya uang, dialah yang berkuasa. Siapa yang menyuruhmu masuk? Killier. Dan cantik begitu, mau merayu siapa? Aku kasih tahu. Di rumah ini, siapa yang punya uang, dialah yang berkuasa. Keluar dari sini. Kamu berani memukulku? Bukankah kamu selalu bilang, di rumah ini siapa yang punya uang dialah yang berkuasa? Aku kasih tahu. Rumah tua peninggalan ibuku sudah digusur. Uang ganti rugi 80 juta, malam ini akan masuk ke rekeningku. Mulai sekarang, di rumah ini akulah yang berkuasa. Sayang, kamu pulang. Kartu bank yang kamu bilang, di mana? Kok tidak aku temukan ya? Aku cari dulu. Aneh, aku ingat betul taruhnya di meja rias. Di kotak perhiasan. Sebenarnya di mana ya? Suara apa itu? Pasti kamu salah dengar. Benarkah? Jangan-jangan kartu banknya ada di lemari baju, di dalam. Saku jas hitam itu? Aku cek dulu. Sayang, Kok tidak ada di saku? Jiahao, kamu ngapain? sayang, kamar ini sudah diobrak-abrik. Kartu bank yang kamu bilang, mungkin tidak ada di sini. Bagaimana kalau cari di tempat lain? Tidak usah. Sudah kutemukan. Aneh. Aku yakin taruhnya di sini. Kok bisa tidak ada? Kamar ini sudah kamu bolak-balik. Bagaimana kalau cari di mobil? Di mobil? Iya. Boleh juga. Jiahao, Ya, kancingmu belum dikancing. Aduh, tanganku. Rambutku. Jenek saya ITU. Dia sengaja. Dia pasti sudah tahu. SSST, kecilkan suaramu. Sepertinya diulang. Kalau tidak, mana mungkin ya? Oh, malah. Aku tidak peduli. Sayal. Dia cari kartu bank itu, pasti untuk uang 80 juta itu. Kalau dia begitu ngotot dengan uang itu, aku akan menghabiskannya dengan brutal. Biar dia menangis tanpa tempat untuk melampiaskan. Tapi uang itu baru bisa cair pas jam 12 malam. Kalau kita ambil sekarang, gimana kalau nggak bisa? Tak usah khawatir, kita main saja sampai jam 12. Pakai uangnya, goda pacarnya. Wei Wei ya.
Kamu memang paham caranya bikin greget. Ikan akhirnya menyambar umpan. Kalian berdua malam ini harus benar-benar foya-foya. Aku nggak sabar ingin lihat setelah jam 12 nanti. Ketika kalian sadar kartu keluarga itu limitnya cuma 100.000. Saat gagal bayar. Ekspresi seperti apa yang akan kalian tunjukkan? Sayang, ketemu kartu ATM-nya belum? Wah, ini pasti sepupu Weiwei yang baru pulang dari luar negeri. Aduh, tahun baru begini, kok tanganmu kayak gini? Hati-hati dong. Nggak apa-apa, cuma jatuh sedikit. Kamu pasti kakak Chen Xinyu ya? Aku dengar dari Oppa tentang kamu. Bisa diingat oleh orang sekelasmu, suatu kehormatan. Cuma, aku agak sibuk akhir-akhir ini sampai belum sempat masakin makan malam tahun barumu. Berani banget ngomong gitu. Sepetin masak sana. Sudah, buletin Len. Lagi pula masakan lokal rendahan kakak Xinyu. Nggak sesuai seleraku. Gimana kalau kita makan malam tahun baru di luar saja? Di luar? Makan di luar sih boleh-boleh saja. Cuma katanya, sekarang restoran untuk makan malam tahun baru sangat laris. Banyak tempat sudah penuh reservasi. Gak kok. Katanya di Imperial Mansion, restoran termahal sekota. Masih ada tempat, cuma harganya agak mahal. Mahal atau nggak tergantung siapa yang makan. Ibu rumah tangga sepertimu cuma pantas makan di pinggir jalan. Sedangkan elit seperti Weiwei pantas menyantap Imperial Mansion termahal itu. Yakin Jia Hao? Katanya satu meja makan malam tahun baru di sana setara dengan harga satu rumah rakyat biasa. Jangan kampungan. Weiwei di luar negeri bekerja sama dengan konglomerat. Imperial Mansion pun masih kurang level buat dia. Iya, Weiwei ini berbakat tapi rendah hati. Tidak seperti beberapa orang yang punya sedikit uang, ekornya langsung melambung ke langit. Tidak APA, talk on. Ini kan tahun baru, yang paling penting adalah kebahagiaan keluarga. Bagaimana kalau Kak Xinyu ikut juga, biar bisa melihat-lihat. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupmu untuk menyentuh kalangan atas. Wanita, berani menginjak tanganku, malam ini aku akan membuatmu menyaksikan bagaimana aku merebut suamimu dan uang ganti rugi 80 juta. Baiklah, lagi pula kartu bangku juga tidak ketemu sekarang. Aku ikut saja bersamamu, siapa tahu dapat keberuntungan. Baik, sudah diputuskan. Aku yakin, makan malam tahun baru malam ini, Kak Xinyu pasti akan sangat menikmatinya. Aku juga berpikir begitu. Bukan apa-apa. Uang belum diterima, sudah berlagak besar. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapi situasi jika tidak bisa bayar nanti malam. Maaf, semua ruang VIP untuk malam tahun baru sudah dipesan penuh. Kau pikir aku buta? Ruang Yanyu itu kan kosong. Tuan, ruang Yanyu kami khusus untuk tamu VIP spesial. Tidak terbuka untuk pemesanan umum. Weiwei, bukannya kau elit luar negeri? Kok sampai di sini bahkan kau tidak dianggap VIP? Kamu. Apa maksudmu? Meremehkan orangnya? Orang lain bisa pesan, kenapa aku tidak? Hari ini, aku pasti akan makan di ruang Yanyu. Ada apa, Nyonya? Nona Len ini ingin makan malam tahun baru di ruang Yanyu. Nona Len, ruang Yanyu kami ada minimal pembelian 1 juta. Apakah Anda bisa menerimanya? 1 juta bagi kalian. Pekerja biasa mungkin lebih berharga dari nyawa. Tapi bagiku, itu hanya harga beberapa tas. Ruang ini. Cupison. Karena Nona Lin begitu tulus, maka ruang Yanyu milikku akan kuserahkan pada mereka. Nah, baru benar. Weiwei kami ini di luar negeri adalah Taipan, tempat elit apa?
yang belum pernah dikunjungi? Apalagi ruang Yanyu kecil ini, bahkan yang paling mewah. Tian Zongge pun belum tentu layak di mata Wei Wei. Melayani tamu VIP seperti Nona Lin adalah kehormatan bagi Daijing Huafu. Manajer Zhang bawa Nona Lin masuk, ya. Eyo, Malam-malam begini, ngapain pakai kacamata hitam? Ais, Orang di belakang Nyonya Lu itu, tokoh kejam yang main di dua dunia. Hao Jia Hao, Lin Wei Wei. Malam ini kalian, kalau nggak bisa bayar tagihan. Bukan cuma babak belur begini doang. halo, nih ada orang baru, bilangnya elit dari luar negeri. Namanya Lin Wei Wei, langsung minta pergi ke Yin Yu Teng buat makan malam tahan baru. Tolong cek latar belakangnya. Telepon istriku, suruh dia diam. Halo, sayang. Nih ada orang baru, bilangnya elit dari luar negeri. Namanya Lin Wei Wei, langsung mau pesan. Yin Yu Teng buat makan malam tahan baru. Tolong cek latar belakangnya. Oke, serahkan sama suami. Tunggu aku pulang, temani kamu makan malam tahun baru ya. Lihat gayamu, kamu nggak bakal bisa bayar hutang. Aku kasih ide, pergi. Bongkar bagian tubuhnya yang masih bisa dipakai. Biar nutupin hutangnya. Kak Yang, kasih kesempatan sekali. Kak Yang, oh iya. Sekalian bantu cariin informasi buat kakak ipar. Seseorang namanya Lin Wei Wei. Siap, Kak Yang. Wah, aduh. Wah, sayang lihat deh, aku belum pernah datang ke tempat-tempat kayak gini. Memang ikut Wei Wei bisa nikmatin hidup ya. Lihat deh lingkungannya, ini tuh kayak tempat makan kaisar. Nyonya benar-benar punya mata tajam. Yanyu Tang ini, semua keramiknya adalah barang antik. Guci Huchun dengan motif bunga teratai menjalar ini, bahkan bos kami, dapat dari lelang Sotheby's, 3,8 juta. Barang upeti dari Qing Kekaisaran Dinasti Ming. Jadi tolong hati-hati. 3, 4 juta, betul. Wah, ya ampun, ini beneran barang yang dipakai. Sama kaisar dan permaisuri tua ya? Aduh, Wei Wei, kamu memang hebat ya. Kalau menantuku itu kamu, aku bisa ketawa sampai kebangun tidur. Chen Xinyu, kamu ketawa apaan? Masa masih berani ketawa? Kalau bukan karena numpang keuntungan Wei Wei, seumur hidupmu nggak bakal masuk tempat mewah kayak gini. Unye Xinyu, kamu juga jangan salahin Tantelan marah. Kita datang ke hotel bintang 7 loh. Kok kamu datang pakai baju kayak gini? Nggak takut bikin malu opa? Lihat aku dong. Baju ini buatan master Prancis loh. Buatan tangan, edisi terbatas. Nyonya, ada permintaan khusus untuk makan malam tahun baru? Dengan statusku, tentu standar tertinggi. Yang paling mewah? Apa perlu ditanya lagi? Wei Wei, kita kan banyak orang, menurutku pesan 2 menu per orang. 2 menu per orang ya. Chen Xinyu, bisakah kamu diam? Ini Wei Wei yang traktir, ngapain kamu banyak bicara? Bau miskin. Kakak Xinyu, jangan marah sama opa. Cuma 4 orang, kok bilang banyak? Apa kamu di rumah terlalu lama sampai nggak bisa hitung? Hah 4? Aku ingatnya seluruh keluarga. Wei Wei. Siapa ini? Wei Wei, kamu benar-benar sukses ya. Bisa mengajak seluruh keluarga makan malam tahun baru. Di tempat mewah begini. Bibi nggak salah sayang padamu.
bukan spektakuler tengah malam, mana mungkin. Hanya satu penonton? Hao Jia Haolin Weiwei. Di kehidupan ini, aku akan membongkar topeng kalian di depan semua saudara. Bibi kedua. Paman tiga. Kenapa kalian semua datang? Weiwei, bukannya kamu bilang pulang kali ini? Paling ingin kumpul keluarga? Aku sengaja memberi kejutan. Dengan telepon semua saudara. Pulang kali ini nggak mudah. Mereka pengen rayakan tahun baru yang meriah bersamamu. Iya, tahun baru, makan bersama. Ayo masuk. Ayo makan malam tahun baru. Sayang. Baik sekali kamu, terima kasih banyak. Bodoh. Kira aku yang bayar? Tahukah kamu, uang kompensasi tanahmu yang dipakai malam ini? Weiwei, kamu bintang utama makan malam tahun baru. Kamu yang pesan menunya, kami semua ikut kamu. Aku mau kaviar platinum 6.888. Lobster Australia 8.888. Pesan semuanya. Pesan semuanya. Baik, Nyonya. Ya ampun, satu menu harganya ribuan. Weiwei memang sudah keluar negeri, wawasannya luas. Menunya saja aku belum pernah dengar. Ayah, barang langka ini cuma lihat di TV. Nggak nyangka seumur hidup bisa mencicipinya, kan? Chen X INU, menghabiskan uangmu, menikmati perasaan dikagumi banyak orang. Sungguh luar biasa ya. Kakak Sinyu, masakan-masakan ini, kamu bahkan belum pernah dengar. Gone? Kalau begitu, kamu pesan beberapa saja, untuk memuaskan rasa inginmu. Kalau kamu bilang begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Burung walet kualitas premium ini sangat baik untuk wanita. Pesan 2 porsi untuk setiap orang. Lalu ini, tripang kelas atas, sangat bergizi untuk pria. Pesan 2 ekor, dan ini, Romane Conti. Home, pesan 2 botol saja. Makan. Mulatmu hanya tahu makan. Bukan kamu yang bayar. Langsung pesan semaunya ya. Ambil ini, ambil. Ibu, ada apa? Apakah Weiwei tidak mampu membayar? Dia kan pebisnis besar di luar negeri, seharusnya tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Uangku cukup untuk membuat kalian kenyang sampai mati. Pergi, pesan seperti yang aku sebutkan tadi. Baik, Nyonya. Pesanan Anda tadi totalnya 1,4 juta. Anda yakin, ya? Aduh, kamu banyak bicara. Pikir aku tidak mampu beli? Hanya 1,4 juta saja. Nanti aku akan memberimu 2 juta untuk mengobati penyakit miskinmu yang suka meremehkan orang. Belanja 1,4 juta, langsung kasih tambahan 600.000. Weiwei ini benar-benar tidak punya hati. Orang yang pernah ke luar negeri memang beda. Hari ini, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Nyonya, Anda salah paham. Saya hanya ingin mengingatkan. Semua pesanan, sekali dikonfirmasi, harus dibayar. Sudah, tahu. Cepat pesan. Kalau masih banyak bicara, aku akan membuatmu. Langsung dipecat. Ayo, hari ini malam tahun baru, kita semua minum bersama-sama. Wanita, Madame Butaya, bajuku ini edisi terbatas. Nyawamu pun tidak cukup untuk menggantinya. Maaf, Anda yang berdiri duluan. Wanita tidak tahu malu, menyenggol Weiwei. Berani membantah? Aku pukul kamu. Berhenti. Kalau terluka, bawa ke rumah sakit. Mengotori baju Weiwei, lalu mau pergi. Inikah sikap Anda menyambut tamu VIP di Imperial Mansion? Tuan Zhao, karyawan kami lalai, akan kami tindak. Tapi Anda memukul orang juga tidak pantas. Dia hanya pelayan miskin, aku pukul ya sudah, paling-paling. Ganti biaya pengobatan. Baju ini, edisi terbatas. Dijual pun tidak cukup untuk ganti bajumu yang KW ini. Kami akan mengganti rugi sesuai harga asli. Selain itu, konsumsi malam ini akan saya diskon 20%. Nona Lin, apakah penanganan ini memuaskan Anda? Kau cuma pemilik restoran kumuh, berani bilang. Bajuku Tyrone. Bajuku ini dibeli di butik mewah di Prancis. Apakah ini Tyrone? Nona Lin pasti paling tahu. Selain itu, perlu saya jelaskan bahwa peralatan makan dia nyutang. Semua dibuat khusus secara handmade dengan harga mahal. Jika pecah, harus diganti sesuai harga. Menganggap kami orang miskin? Aku beritahu padamu. Aku punya banyak uang untuk ganti rugi. Peralatan makan jelekmu ini, mau kuhancurkan berapapun.
bisa kuhancurkan. Aku hancurkan saja. Betul, hancurkan. Weiwei kita punya kemampuan, tidak boleh terhina begini. Ayo kita semua bantu menghancurkan. Hancurkan semuanya. Barang-barang ini mungkin masih bisa mereka ganti dengan susah payah. Tapi Fast Giok senilai 3 juta yuan. Sebaiknya disimpan dulu. Baik. Sayang, aku sudah dapat informasi. Lin Weiwei ini di luar negeri. Cuma wanita penghibur yang gagal, hidup dari menipu kakek-kakek. Mungkin tidak punya uang untuk bayar. Tapi jangan khawatir. Aku bawa teman-teman. Segera sampai. Fast Giok jelek ini, sudah lama kuanggap tidak enak dilihat. Tuan, ini tidak boleh dihangkirkan. Kalau tidak Anda akan celaka. Cuma barang rongsokan. Berani buat Weiwei tidak senang. Semua akan kuhancurkan. Jangan. Apa jahau, sangat gagah. Pemilik restoran kumuh ini, pikir kami tidak mampu ganti rugi? Kau hila? Ini barang antik yang kubeli. Seharga 3,8 juta yuan. Kau bilang rokku palsu. Kalau begitu keramikmu ini juga palsu. Sengaja taruh barang palsu untuk menipu kami. Baiklah, aku tidak akan berdebat. Sertifikat keaslian keramik ini ada di kantorku. Hari ini, kalau kalian tidak bisa bayar 3,8 juta yuan, pintu ini tidak akan kalian lewati. Weiwei, bukannya kau punya uang? Cepat bayar saja. Diam. Cuma 3,8 juta yuan, pikir kami tidak mampu bayar? Baik, keramik senilai 3,8 juta yuan ini ditambah 2 juta yuan konsumsi ruang VIP yang tadi kau janjikan, serta peralatan makan mahal yang baru saja kalian pecahkan. Totalnya 7 juta. Tuan Zhao, bayarlah. Santai aja, sekarang jam 11 lewat 57. Tunggu 3 menit lagi, tepat jam 12, aku langsung kasih kamu 10 juta. Tapi syaratnya, kamu harus berlutut, beri aku dan Weiwei masing-masing 3 kali koutou, lalu jilat bersih. Serpihan di lantai ini satu persatu. Lagi-lagi, tadi tambah 600,000 sekarang tambah 3 juta lagi. Jahau ini benar-benar kaya raya banget. Iya kan? Ya benar banget. Memang kemiskinan membatasi imajinasi kita. Kamu cari mati, kamu tahu tidak siapa di balik nyonya. Ngapain harus nunggu sampai jam 12? Biar sekarang lebih baik buat semua. Meremehkan orang ya? Buka lebar matamu, lihat baik-baik, uang ganti rugi 80 juta. Tepat jam 12 malam masuk rekening. Opa Jahau, kamu gila ya? Dia masih di sini. Takut apa? Uangnya udah masuk rekeningku. Itu punyaku, salah sendiri dia bodoh. Ini beneran rezeki nomplok ya? Bagus. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Hao Jahau, kamu curi kartu bangku. Kamu masih manusia tidak? Kembalikan. Masih penting apa enggak? Yang penting kartu ada di tanganku. Kamu bisa apa? Baik, kalau Tuan Zhao begitu yakin, aku akan tunggu sampai jam 12. Siapa yang ganggu istriku? Keluar sekarang. Gaya banget bawa preman-preman. Ngira diri hebat ya? Lihat nih, uang ganti rugi 80 juta. Kamu pikir aku nggak bisa bayar utang recehmu? Tunggu 1 menit lagi, aku akan tunjukkan apa itu. Kekuatan sejati. Santai, dari gayanya kayaknya nggak bohong. Asal dia bisa bayar, tahun baru
Nggak perlu sampai berdarah-darah. Baik, dengar katamu sayang. Aku kasih waktu 1 menit lagi, kalau nggak bayar. Aku kembalikan dia ke kandang ibunya. Kenapa kalian semua begini? Tahun baru. Senang-senang dong, hari ini aku dan Wei Wei. Sangat senang, makan malam tahun baru cuma pembuka. Begitu uangnya masuk, semua yang ada di sini, satu persatu. Semua dapat bagian. Baik. Kalian semua, keluarkan HP kalian, buka rekaman. Kita saksikan bersama. Momen gemilang aku dan Wei Wei. Mari kita hitung mundur. 3. 2. 'Transaksi gagal. Transaksi gagal. Ini. Mesin apa ini? Uangku 80 juta. Sudah jelas masuk. Hei, tadi bukan sombong banget? Uangnya mana? Kiyoyaken, Balasan apa kau memukul orang? aku memang mau pukul kamu. Kamu, hentikan. Berani menghancurkan barang antik istriku, dan mempermainkanku di depan. Banyak orang, hari ini kalian tidak bisa keluarkan uang. Aku potong kalian bertiga jadi kecil-kecil buat makan anjing. Kakak percayalah, di kartu ini benar ada. Uang ganti rugi 80 juta, tapi aku tidak tahu. Kok tiba-tiba ada batas? Batas? Jangan-jangan ini kartu keluarga yang batasnya cuma 100 ribu? Kartu utama Chen Xinyu mana? Kartu utama yang ada uang ganti ruginya, apa kau yang ambil? Untung kau masih punya otak. Baiklah kau, ternyata semua ini adalah rencana. Sundalmu. Kartu keluarga batas 100 ribu, kau sendiri yang buat. Ini mengembalikan ke pemilik asli. Apa salahku? Balasan apa? Di kartumu ada uang ganti rugi 80 juta. Cepat keluarkan, bayar pakai kartu. Bayar? Bayar apa? Makan malam tahun baru dia. Lin Wei Wei yang traktir, pas antik itu. Anakmu sendiri yang pecahkan. Kenapa aku yang bayar? 80 juta. Itu 80 jutaku, kamu kembalikan. Wei Wei, Yao Jiahao si sampah ini. Aku berikan padamu, tapi uang ganti rugi 80 juta ini adalah warisan orang tuaku untuk modal bangkit. Kalian semua. Jangan harap bisa menyentuhnya. Kamu. Dan kamu Zhao Jiahao, mulai saat ini. Aku Chen Xinyu. Resmi mengajukan cerai padamu. Xinyu, aku tidak akan bercerai denganmu. Maafkan aku sekali lagi, aku tidak akan seperti ini lagi. Xinyu. Jika aku tidak bisa mengembalikan 10 juta ini, aku hancur. Aku mohon, aku pasti akan berbuat lebih baik untukmu. Jangan sentuh aku jijik. Uang ini, aku pasti tidak akan membantumu melunasi. Kalian, berharaplah yang terbaik. Silakan. kalian semua mau tinggal di sini dan membayar utangnya? Cepat pergi, cepat. Bertahun-tahun, baru pertama kali ada orang berani makan gratis di Dijing Huafu, milik istriku. Ayo, potong tangan mereka bertiga. Jangan-jangan, kakak, uang ini, aku pasti akan berusaha memberikannya padamu. Benar, Kak Yang. Harta jenak Sayenwe. Termasuk harta bersama, asalkan mereka bercerai. Opa akan mendapatkan 40 juta, nanti. Bisa melunasi utangmu. Benar, NK, si Peppers writing-nya. Agar keluarga kita punya uang. Benar? Kenapa aku tidak memikirkannya? Wei Wei, kamu pintar. Tentu saja. Oh, Tertawa enak ya, wanita. Mikir apa? Ceritakan padaku. Lupa ini di mana? Tidak mungkin, Kak Yang, kamu sudah dengar. Beri aku waktu, uang ini bukan masalah. Aku beri kamu waktu? Boleh. Tapi tanya dulu pada pisau di tanganku, mau tidak?
Kak Yang, tahu. Pertama kali sudah berdarah, tidak baik, bagaimana kalau... Kita tayan mereka beberapa hari lagi. Sudahlah, Aku pebisnes. tahun baru, karena kalian bertiga sampah. Jadi sial begini. Baik. Tanda tangani kontrak utang ini. Aku bisa memberimu waktu lagi. Pinjam 10 juta, 2 minggu, kembalikan 10 juta. Ini bukan riba? Apa yang kau katakan? Istriku ini bisnis resmi. Tapi aku... Kalau mahal, jangan tanda tangan. Tergantung nyawamu cukup kuat atau tidak. Tanda tangan. Hai. Kamu. Selamatkan nyawa dulu. Ingat. 1 bulan. Pergi. Nyonya Lu, ada yang bisa saya bantu? Nona Shen, tidakkah kami diundang masuk? Silakan duduk. Begini, kemarin suami saya bilang, Zhao Jiahao dan mereka berencana membagi harta setelah menikah. Uang ganti rugi 80 juta kamu. Ini adik saya Guzean, dia punya kantor pengacara terbesar di Haicheng. Dia juga pengacara top. Dia akan menangani kasusmu, dijamin sukses. Tapi, kenapa kalian mau bantu saya? Aksi kamu tadi malam, saya kagum. Saya juga perempuan, tidak tahan melihat pasangan brengsek itu. Terima kasih. Pengacara Gu. Halo. Saya punya video perselingkuhan mereka di HP. Bisakah kamu membuat mereka keluar tanpa apa-apa? Tentu. Peringatan, ruangan disusupi. Cepat sekali mereka bertindak. Ini dia. Apa? Besok sidang perceraian. Kamu yakin cara ini berhasil? Tentu, malam ini. Saya akan menyuruh orang membius Chen Xinyu. Setelah pingsan, rekam video perselingkuhan. Hakim pasti akan memutuskan dia keluar tanpa apa-apa. Baik, saya akan cari beberapa wartawan. Siarkan video ini, biar seluruh Haicheng tahu. Chinek saya nyue itu wanita jalang. Sayang, kamu jahat sekali, aku suka. Chen Xinyu itu bodoh. Dia tidak bisa melawanmu. Takut apa? Justru lebih seru. Lihat, Nyonya Chen, perlu saya panggil polisi? polisi terlalu murah untuk mereka. Mereka ingin cari wartawan. Siarkan langsung. Hancurkan reputasiku. Aku akan penuhi keinginan mereka. Nyonya Chen, apa yang akan Anda lakukan? Mengikuti rencananya. Tapi, masih butuh bantuan pengacara Gu. Halo, saya petugas pemeriksaan dari perusahaan gas, perlu memeriksa peralatan gas di rumah Anda secara rutin. Masuklah. Baik, mohon carikan kartu gas Anda, saya perlu mencatat nomornya. Tunggu sebentar. Bagus,
Pertahankan posisi ini, jangan bergerak. Kamu siapa? Pengacara Gu, menurutmu, bagaimana hukuman untuk orang seperti dia? Harus dihukum apa ya? Meracuni itu kejahatan berat, setidaknya harus dihukum. 10 sampai 8 tahun. Tidak, you can reckon. Hanya obat bius. Zhao Jiahao yang menyuruhku melakukannya. Dia bilang, asal aku membuatmu pingsan dan tidur denganmu, dia akan memberiku 20.000. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Tolong jangan masukkan aku ke penjara. Bisa ku bebaskan, tapi kamu harus membantuku melakukan sesuatu. Baik, aku setuju. Beritahu Zhao Jiahao bahwa kamu sudah berhasil. Lalu minta lebih banyak uang untuk menunda waktu. Tunda sampai besok pagi jam 9.20. Lalu berikan flash disk ini, katakan padanya. Ini video yang dia inginkan, sangat heboh. Mengerti? Mengerti, pasti kulakukan. Video kamu memberi obat ada di aku, jadi aku sarankan. Jangan cari masalah, atau kamu yang susah. Aku mengerti. Pergi sekarang. Kak, uangnya kurang nih, tambah dikit. Kamu main-main denganku? Minta tambah uang lagi? Ini kan ilegal, aku mengambil risiko. 70.000, mau atau tidak? Mau. Kalau sebelum jam 9.30 aku tidak dapat barangnya, aku yang akan bunuh kamu duluan. Wah kak, kalau uangnya sudah ada, semuanya bisa dibicarakan. Tunggu ya, aku akan antar barangnya sekarang. Ini yang kamu mau, pasti heboh. Hari ini aku tidak sempat menghajar kamu, nanti saja. Sudah dapat. Pasti membuatnya hancur reputasinya. Astaga, Tuhan, lihatlah. Keluarga kami. Berdosa apa sampai menikahi perempuan sial ini? Sudah menikah? Tidak punya anak, tidak urus rumah tangga, sudah biasa. Rumah kami baru saja. Dapat ganti rugi 80 juta. Dia langsung mau cerai dan minta bagi uang. Pangilian versi modern. 80 juta, perempuan ini dapat untung besar. Aduh. Ibu, sudahlah. Anakmu ini tidak berbakti. Aku tidak punya kemampuan. Aku selalu berpikir, asalkan aku bekerja keras, Sinyu bisa hidup lebih baik. Tapi aku tidak menyangka, dari awal, dia hanya mengincar uang kita. NAK. Jadi, apa hasil mediasi yang kalian harapkan hari ini? Dia melihat anakku polos, mudah ditipu. Dia mau cerai boleh, tapi jangan harap dapat uang keluarga Zhao. Jangan mimpi. Aku punya bukti Chen Xinyu mengkhianati pernikahan. Sebenarnya, aku ingin menjaga martabat kita sebagai suami istri. Tapi siapa sangka, demi uang, dia semakin menekan. Dia itu seperti Panjin Lian. Ya, benar seperti Panjin Lian. Aku terpaksa mempublikasikan bukti ini. Nanti, semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Dan harus pergi dengan tangan kosong. Hao Jiahao. Lebih baik bukti ini jangan dipublikasikan. Chen Xinyu, ternyata kamu juga. Takut suatu hari nanti. Chen Xinyu, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi hari ini, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan melunak. Bukti ini pasti akan aku publikasikan. Aku ingin semua orang tahu siapa pengkhianat dalam pernikahan ini. Waduh bro, akhirnya kamu tegas juga. Dukung. Jangan lemah terhadap wanita matre seperti ini. Kamu salah paham, mediator. Aku kesini bukan untuk memohon, tapi untuk memberi hadiah. Chen Xinyu, kamu pikir dengan memberi hadiah dan minta maaf, aku akan memaafkanmu? Wei Wei, tunjukkan pada semua orang. Hadiah apa yang dia bawa untuk minta maaf? Baik. Bendera penghargaan? Permintaan maafmu sangat murahan.
Gila, plot twistnya terlalu kencang. Jadi, siapa yang kucing dan siapa yang anjing? Informasinya terlalu banyak, aku bingung. Chen Xinyu, sudah di ujung tanduk. Masih keras kepala. Tunggu saja. Nanti kamu akan menangis. Apa ini? Juta. Penonton live streaming mencapai 10 juta. Trending nomor 1 di platform. Kita benar-benar terkenal sekarang. Wei Wei, adikku, kamu tidak sadar? Ini aku dan sepupumu Zhao Jiahao. Setelah menikah, catatan transfer kalian berdua. Dan riwayat chat. Kamu lihat sendiri, banyak banget 1314520. Kalian memang sangat akrab ya. Menyentuh banget. Kamu ngomong apa? Ini fitnah. Catatan bank, bukti menginap di hotel. Masih banyak lagi buktinya. Hao Yao, hari ini aku malah sangat berterima kasih karena kamu mengundang banyak wartawan. Aku jamin, kurang dari setengah jam, aku akan membuatmu hancur total. Chen Xinyu. Dasar jalang, kira kamu sudah menang? Tadi malam, tidur nyenyak dengan pria hidung belang itu? Video itu ada di flash disk ini. Tak perlu setengah jam, 5 menit saja. Aku akan memberitahu semua orang siapa sebenarnya. Dirimu ini. Tunggu, masih ada kejutan. Yang tunggu akhirnya datang, cepat putar. Kami ingin bukti nyata, Chen Xinyu. Ini fitnah. Benar, anakku yang sebenarnya jadi korban. Chenek saya nyue, kamu bukan manusia. Tenang. Ini ruang mediasi, siapa yang berisik? Keluarkan sekarang. Mediasi dimulai, yang tidak berkepentingan harap tenang. Silakan penggugat berbicara. Mediator, klien kami Ibu Chen Xinyu. Permintaannya sangat jelas, membatalkan pernikahan. Dengan tergugat Zhao Jiahao. Dan meminta tergugat keluar tanpa hak. Atas pembagian harta. Sudah. Jangan ngomong kosong, kalau ada bukti. Tunjukkan. Jangan cuma bicara. Buang-buang waktuku. Chen Xinyu, isi flash disk ini. Kamu pasti tahu, ini video. Yang sangat panas, siapa pelakunya? Tak perlu kujelaskan. Live sekarang. Ditonton jutaan orang, bayangkan. Kalau video ini bocor, mau muka apa lagi? Kamu hidup di dunia ini? Chenek saya nyue, sekarang berlututlah. Minta maaf kepada kami, lalu kembalikan 80 juta kami. Kami masih mempertimbangkan untuk memberimu sedikit muka. Kalau tidak, tunggu saja video ini bocor, kamu akan diterjang ombak cibiran sampai tenggelam, Xinyu Nuna. Demi sedikit uang, kamu tega mengorbankan harga diri. Opa kami baik hati, coba kamu merayu dia. Siapa tahu benar-benar berhasil, hahaha. Terdakwa, perhatikan tata tertib. Mediator, saya minta bukti diputar secara terbuka. Chen Xinyu, kamu sudah memikirkannya matang-matang? Kamu mau berlutut memohon padaku sekarang, atau menunggu? Jutaan orang melihatmu telanjang? Aku tentu tahu isi flash disk itu. Hao Jiahao, ini peringatan terakhirku padamu. Jangan putar. Haha, Chen Xinyu. Sekarang kamu takut? Ku beritahumu, sudah terlambat. Ketika kamu menjebakku di Istana Kaisar. Kenapa tidak memikirkan hari ini? Ku beritahumu, video ini akan kuputar. Yesus pun tak bisa menghentikanku. Chen Xinyu. Buka lebar matamu, lihat baik-baik, lihat bagaimana. Aku menghancurkanmu, membuatmu tak bisa bangkit selamanya. NAK. Matikan, cepat matikan.
NAK, Ibu, tadi teriak-teriak galak, sekarang menangis apa? Masih mau menyuruh Chen Xinyu berlutut. Sekarang siapa yang harus berlutut? Keluarga ini menjijikkan, busuk sampai ke akar-akarnya. jangan rekam. Chen Xinyu, kamu yang menjebakku. Kamu sudah merencanakan ini dari awal. Aduh, Xiao Jiahao. Aku ingat sudah memperingatkanmu berkali-kali, jangan diputar. Kamu sendiri bilang, Yesus pun tak bisa menghentikanmu. Aku habisi kamu. Buat dia diam. Berikut akan saya bacakan. Terdakwa Zhao Jiahao di ruang mediasi. Mencemari, menghina, mengancam penggugat, bahkan mencoba kekerasan. Bukti perselingkuhan sangat jelas, tindakan keji, saya nyatakan. Hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat dicabut seketika. Keluar tanpa harta, tidak berhak atas pembagian aset pernikahan. Selain itu, dana pembongkaran penggugat 80 juta adalah hasil warisan. Orang tua penggugat, tergugat tidak berhak atas pembagian. Baik, sidang ditutup. Ini bagaimana ya? Aku tak punya muka lagi. Jangan nangis dulu, pulang dulu, nanti kita cari cara lain. Hajar si bajingan ini, hajar dia, hajar bersama-sama. Hajar si bajingan ini. Hajarja, Hajarja. Dasar binatang, lari apa? Buka pintu. Cepat pergi, pergi dari Hai Cheng, pindah sekarang juga. Kalau enggak, ketemu sekali, hajar sekali, betul. Ketemu sekali, hajar sekali. Nak, ini gimana dong? Aku juga nggak tahu. Kalau ada omongan, ngomong aja. Lihat perbuatanmu, selingkuh disiarkan langsung di seluruh internet. Bahkan mau mengincar harta istri, perusahaan Ima ini. Dasar sampah masyarakat, kamu dipecat. Oke, pecat aku boleh, tapi kompensasi dari perusahaan. 1 sen pun nggak boleh kurang. Masih minta kompensasi? Kamu tahu nggak, kamu udah bikin perusahaan. Rugi besar, divisi hukum udah siapin. Berkas untuk menuntutmu, tunggu saja surat panggilan pengadilan. Dasar kau. NAK, kerjamu. Jangan ganggu aku. Kepala suku Saowang, lihatlah keluargamu. Perbuatan baikmu, muka leluhur udah dipermalukan. Sekarang semua orang menertawakan keluarga Sao. Garis keturunanmu, dicoret dari silsilah. Kuberi waktu 3 hari, pulang. Bawa kuburan ayah Sao Jiahao, kakeknya. Pindahkan semua dari makam leluhur. Kalau dalam 3 hari nggak pulang, jangan salahkan suku kalau. Makamnya diratakan. Ini nggak bisa, kepala suku. Ini gimana dong, nak? Mereka mau gali kuburan ayahmu. Aku juga udah nggak kerja, makam leluhur mereka udah digali. Semua gara-gara Chen Xinyu, perempuan ini. Siapa? Cari mati ya? NAK, Maaf Kiang, aku nggak tahu itu kamu. Nak, lain kali hati-hati omongannya, stop. Aku udah lihat siarannya, kamu dihukum keluar tanpa apa-apa. Utangmu 12 juta, masih bisa bayar nggak? Bisa, bisa. Aku jual mobil jual rumah, pasti bisa bayar. Oh iya. Masih ada Weiwei, uangnya di luar negeri. Segera ditransfer, nanti aku jamin. Sudah, aku Lucky Qiang. Bisnisku resmi, patuh aturan. Datang hari ini cuma mau ingetin. Jangan sampai waktu bayar, ada masalah lain. Nanti bikin semua orang gak senang kan? ya. Betul. Kalau nanti tidak bisa bayar. Ingat, bakar uang kertas untuk dirimu sendiri dulu, biar nanti di bawah sana. Tidak kekurangan uang, dengar?
Mengerti. Aduh. Gimana ini? Di mana kita bisa dapat 12 juta tael itu? Wei, kan kamu punya uang di luar negeri. Cepat keluarkan. Sekarang hanya kamu yang bisa selamatkan kita. Kamu sakitiku. Sudah berapa kali ku bilang, uangku sudah diinvestasikan. Kalau bisa dikeluarkan, masa aku tidak kasih? Hancur. Kalau Qiang tahu, dia pasti akan bunuh kita berdua. Sudah begini. Hanya ada satu cara. Waktu di Las Vegas, aku belajar banyak trik di meja judi. Asalkan bisa bikin Chen Xinyu bermain judi dengan kita, aku jamin tidak hanya bisa bayar utang Qiang 12 juta tael itu, tapi juga bisa bikin si jalang itu bangkrut total. Waktu tahun baru ini, Chen Xinyu bahkan tidak mau main mahjong. Dia tidak mungkin mau judi denganmu. Tenang, aku punya cara untuk bikin dia mau judi denganku. Chen Xinyu, tahu tidak apa yang kubawa pulang? Dari makam orang tuamu hari ini? Hao Jiahao, kembalikan guci abu orang tuaku. Atau kau akan menyesal. Terlahir ke dunia ini. Rupanya sekarang kamu memang jadi pintar, langsung tahu. Tapi aku sudah kau rusak begini. Masa aku masih takut? Apapun trikmu, silakan. Aku ingin lihat apakah kamu bisa bertemu lagi dengan abu orang tuamu. Katakan, apa yang kau mau? Pintar. Datang ke Jalan Yu nomor 88, main game denganku. Aku akan kasih tahu di mana abu orang tuamu. 1 jam. Kalau aku tidak melihatmu, jangan salahkan aku. Kalau abu orang tuamu kusiram ke toilet. Aku peringatkan kamu, hai. Hai XINUH. Kak Yun, aku mau tanya, Jalan Yu nomor 88. Itu tempat apa? Itu kasino bawah tanah. Kenapa kamu tanya? Hao, dia mencuri abu orang tuaku dan mengancamku. Sampai di sana dalam 1 jam. Xinyu, jangan gegabah dulu. Tempat itu tidak biasa. Kamu di mana? Aku di kantor. Baik, aku akan segera menemuimu. Xinyu, mantan suamimu mengajakmu bertemu di sana. Pasti dia memaksamu untuk berjudi. Kamu tidak pernah terlibat dalam hal ini. Haruskah pergi? Waktu mepes, aku hanya akan mengajarimu sekali. Berapa yang bisa kamu pelajari? Tergantung kemampuanmu sendiri. Xinyu, dengarkan baik-baik. Dalam judi, sembilan kali kalah. Tidak berjudi adalah kemenangan. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan judimu. Orang selalu kalah karena keserakahan sendiri. Tapi hari ini yang harus kamu lindungi lebih berharga dari uang. Jika harus berjudi, ingatlah poin kedua. Fokus, fokus yang ekstrem. Lupakan segalanya. Semua di sekitarmu tidak penting. Saat ini, duniamu hanya ada setumpuk kartu ini. Sekarang katakan padaku, kartu apa ini? Tidak tahu. 3 carry ting. Bagaimana mungkin? Ingat, hanya dengan fokus ekstrim kamu bisa membedakan.
perbedaan setiap kartu. Ini berapa? Hati 4. Benar? Nyonya, Nona Chen, waktunya pergi. Terima kasih, Kak Yun. Memang masih terlalu dipaksakan. Mengenali kartu dengan melihat. Aku butuh sebulan untuk mempelajarinya. Sudah lama tidak pegang kartu, perasaanku jadi tumpul. Sinyu, kamu benar-benar mengejutkan. Besar. Kala lagi. KKK. 3K, lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku kali ini. 3A. Kamu curang, dia curang. Kak Yun benar, orang selalu kalah karena keserakahan sendiri. Di meja judi, tidak pernah ada pemenang sejati. Aturan kasino, taruhan ditempatkan, menang atau kalah tergantung takdir. Jika ketahuan curang, tendon tangan dipotong. Aku mengerti, aku paling patuh aturan. Semua orang menang karena keberuntungan. Sudah sewajarnya. Wah, bukankah ini mantan istriku yang berbakti? Akhirnya kamu muncul juga. Hao Jiahao, ini terakhir kalinya aku bilang. Kembalikan abu orang tuaku, syaratnya bisa kita bicarakan. Apa hakmu menawar syarat? Pilihannya cuma 2. Duduk dan main 1 ronde denganku. Atau, aku akan menyiram abu orang tuamu ke toilet. Main atau tidak? Kalau tidak, minggir. Baik. Aku akan main denganmu. Jangan sok jadi Dewi Judi Guyon. Cuma lihat sekilas bisa hafal susunan kartu? Silakan taruhan. 100.000. Waduh, bisa main gak sih? Kartu aja belum lihat berani taruh 100.000. Ikut atau tidak? Lama banget, cepat. I cut. 100.000. Gampang. Aku ikut. Sudah lama tidak seseru ini. Aku ikut. Ikut. Ikut 200.000. $500.000. 2K 1 as. Diterima. Terlalu besar, nggak main. Aku dapat 3K, Chen Xinyu. Aku penasaran mau lihat kamu bisa apa melawanku. 1 juta. Berani sekali dia taruh 1 juta. Jangan-jangan dia dapat 3 as? Nggak ikut. Chen Xinyu. Di meja sudah ada 2 as, mau pakai apa lawan aku? 1 juta, aku ikut. Chen Xinyu, buka kartunya. Aku penasaran mau lihat dasar keberanianmu. Siapa bilang aku mau buka kartu? Kalau kamu buka kartu. Kalau mau lihat kartuku, taruhannya harus 2 kali lipat. Kamu punya uang sebanyak itu? Chen Xinyu,
Kamu pakai uang tekan aku ya? Betul, aku pakai uang tekan kamu. Selagi aku masih mau kasih kesempatan, cepat kembalikan abu orang tuaku. Ada. Baiklah, Chen Xinyu. Jangan sok kaya, sombong banget. Cuma 1 juta, aku juga punya. Kalau kamu mau main, aku temani sampai kamu bangkrut. Rumah di Bichun Huating. 1 Mercedes, ditambah 3 juta, kamu berani gak? Rumah dan mobil sudah dipertaruhkan, masih ada 3 juta. Ikut. Cuma 3 juta kan? Hao Jia Hao. Kamu lebih tahu dari aku berapa uang yang aku punya sekarang. 80 juta? Itu 80 juta aku. Tuan Zhao, silakan pilih, tambah taruhan atau buka kartu. Jika Anda tidak bisa menambah taruhan, dan lawan menolak buka kartu, maka ronde ini Anda kalah. Baiklah, Chen Xinyu. Kamu main begini ya. Aku temani sampai habis. Chen Xinyu. Bukannya kamu ingin guci abu orang tuamu? Aku pertaruhkan ini, bukannya kamu punya uang? Aku mau kamu pertaruhkan 80 juta itu semua. Tuan Zhao, kasino punya aturannya sendiri. Bukan segala sesuatu bisa dijadikan chip, tarik kembali. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aturan apa ini? Asal aku dan dia setuju. Ini aturannya, Chen Xinyu. Pakai abu orang tuamu, pertaruhkan 80 juta itu, kamu ikut gak? Aku ikut. Chen Xinyu, aku kasih tahu ya. Kamu bisa seperti sekarang, semua karena ulahmu sendiri, hari ini. Aku akan buat kamu mati dengan jelas. King keriting, King wajik. King hati, 3 King, Chen Xinyu. Di meja sudah keluar 2 as. Kamu mau pakai apa lawan aku? Ada orang yang sok pintar, habis-habisan berhitung, sampai sekarang. Tetap saja sia-siakan? Chen Xinyu, orang tuamu sampah. Kamu juga sampah, kamu mati-matian buat aku berhutang, buat siaran. Buat aku hancur, kamu pikir kamu menang? Sekarang 80 juta ini, tetap jatuh ke tanganku. Buka kartu. Tadi kan kamu sombong? Aku kasih tahu. Aku tidak hanya ambil 80 juta, aku juga akan. Abu orang tuamu, siram di toilet, bukannya kamu anak berbakti? Buat orang tuamu, mati pun tidak tenang. Sial, ini tidak mungkin. 235, tangkap macan. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu aku akan ganti jadi macan? Berani ganti kartu, tangkap dia. Lepaskan aku, uang ini semua milikku. Chen Xinyu, kamu kembali sini. Kita main lagi. Lepaskan aku. Lepaskan aku, kita main lagi. Tuan Zhao, masih ingin berjudi lagi? Sayang sekali, berani curang di WNN, sepertinya kamu tidak punya kesempatan lagi. Maafkan aku tidak curang. Itu Lin Weiwei. Lin Weiwei yang melakukannya, kamu kembalikan padaku. Lin Weiwei. Ternyata hamil. Ini sebenarnya anak siapa? Lin Weiwei. Akhirnya aku menemukanmu. Lari, di kasino, kamu cukup lihai berlari. Meninggalkan aku sendirian di sana, mobil, rumah. Uang semuanya hilang, bahkan membuatku terluka. Kamu benar-benar pantas mati. Kalau bukan karena kamu menukar kartu, aku akan kalah. Bunuh aku saja, lagi pula aku juga tidak ingin hidup. Dan anak di dalam perutku, bunuh juga sekalian. Sayang, maafkan,
Ini semua salah ibumu, jangan salahkan ayah. Apa maksudmu, anak? Kamu hamil anak siapa? Bukan milikmu, lalu milik siapa lagi? Kenapa aku lari waktu itu? Itu karena anak di dalam perutku, aku takut mereka kejam. Bahkan anak kita sendiri akan mereka sakiti. Kamu benar-benar hamil? Aku dan Chen Xinyu sudah menikah lama tapi tidak ada. Kalau kamu tidak mau, anak ini, aku sekarang akan ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Wei Wei. Maaf, aku salah paham. Anak ini tidak boleh digugurkan. Sama sekali tidak boleh digugurkan. Ini semua salahmu. Ya, semua salahku. Aku Zhao Jiahao. Akhirnya punya keturunan sendiri. Tapi, kita masih berhutang pada kakak Chang. 5 juta utang bunga tinggi. Bagaimana membesarkan anak? Tenang, ibuku pasti masih menyimpan banyak uang pensiun. Aku akan memintanya kembali. Soal utang pada kakak Kiang, kita cari cara lain. Ibu, kenapa kamu pulang? Nak, kenapa kamu di rumah? Utangmu sudah lunas? Ibu, Wei Wei hamil, kamu akan jadi nenek. APA? Lin Weiwei hamil? Ibu, Wei Wei sekarang hamil, butuh banyak uang. Pinjamkan aku sedikit. Tidak boleh, siapa tahu Lin Weiwei? Hamil anak siapa? Ini uang tabunganku, kamu tidak boleh menyentuhnya. Ibu, kamu tidak boleh egois seperti ini. Aduh, kamu kembali. Kak, ini ada 150.000, ditambah rumah tua ibumu ini. Kak, bagaimana kalau kita lari saja, jual rumah ini? Ditambah uang ini, kita cukup untuk hidup di luar negeri. Membesarkan anak. Lihatlah orang-orang berbaju hitam di bawah. Semua orangnya kaki yang, kita tidak bisa lari. Lalu bagaimana? Besok lusa harus bayar utang. Cepat cari cara. Aku ada cara. Gadaikan rumah ibuku. Tapi, kalau rumah ini digadaikan, paling dapat 1-2 juta. Tidak cukup 5 juta. Aku punya kenalan, sekarang banyak perusahaan pinjaman kecil yang tidak lihat dokumen. Hanya lihat jaminan, nanti. Kita cari banyak, satu perusahaan 100 juta. 10 perusahaan jadi 1 miliar. Kamu gila. Satu rumah digadaikan 10 kali, rentenir itu. Bukan orang yang bisa diremehkan. Seberapa kejam mereka? Bisa lebih kejam dari Lucky Kiang? Kita ambil uangnya dulu, lewati kaki yang ini. Tidak ada yang mengawasi, nanti kita beli tiket. Terbang ke luar negeri, aku tidak percaya perusahaan kecil itu bisa mengejar ke luar negeri. Bisa tidak ya? Tidak bisa juga harus bisa. Besok, aku akan cari orang. Gadaikan rumah. Dua bulletin. Aduh. Menong sendiri, Seri Semua lepaskan, Menong. Kak long hebat. Lipas, paus. Rumah mereka cuma bernilai 2 juta, maksimal pinjamkan. 150 juta. Cantik, 150 juta, boleh tidak? Boleh. Ambil uangnya. Mau pinjam berapa? Kak, aku mau pinjam 140 juta. 140 juta, tidak banyak. Tapi rumah ini, kok kayak familiar ya? Kak Hu, rumah di sini modelnya mirip-mirip. Kami benar-benar butuh, bunganya tinggi juga tidak apa. Oke, 140 juta, 9 keluar 13 kembali. 3 bulan tidak bisa bayar, rumah ini jadi milikku. Tidak. Pelangkin. Kak Yang, uangnya sudah lengkap.
Total 12 juta, silakan hitung. Aku meremehkanmu. Tak kusangka kalian bisa mengumpulkan dalam sebulan. 12 juta. Hitung. Kak Kiang. Kalau tidak ada urusan lain, kami pergi dulu. Berdiri. Kak Kiang, hari ini beberapa cabang kita memberi pinjaman ke satu orang. Uang ini bagaimana? Berdiri. Pinjam uangku, bayar utangku, dasar anak kecil. Cara kalian cari mati cukup artistik. Seret keluar pukuli. Abiao, pergi ke jalan barat dan kota selatan. Panggil mereka yang memberi pinjaman. Sayap. Kak Chiang. Kak Chiang. Anak ini, beberapa hari lalu baru pakai rumah. Pinjam 1,5 juta dariku, kemarin dia di tempatku. Pinjam 140 juta, juga pinjam dariku, dan kamu. Bodoh, tolol, sekumpulan tolol, otak di mana? Hanya tumbuh tinggi, tak punya otak? Jongkok di sana. Satu rumah digadaikan 7-8 kali, sebelum kalian cairkan. Tidak berkomunikasi? Tak kebili dua orang bodoh. Aku percayakan uang pada kalian, begini caranya bekerja? Ya, jawab aku. Aku salah Kak Kiang. Salah, Kak Kiang. Salah, uang. Dari kalian keluar, orangnya juga aku serahkan. Lubang uang ini, kalian cari cara tutup, baik. Tak bisa tutup, aku potong-potong kalian. Kalau tak bisa jadi bos, minggir saja. Jengga. Siap, baik. Selesai. Bersihkan. Kak Kiang. Kau berani mempermainkanku, percaya tidak aku lempar ke laut. Kasih makan ikan? Aduh, Jenggan. Kak, dia hamil. Tolong, maafkan kami. bisa aku maafkan, asal uangnya dikembalikan. Aku bayar, mantan istriku kaya, dia direktur. Ada uang ganti rugi, aku hanya perlu meneleponnya. Merendahkan diri sedikit, pasti dia akan mengembalikan uangku. Teleponmu. Teleponlah. Jawab telepon, Chen Xinyu, aku mohon. Tolong jawab teleponnya. Pengacara Gu, Kak Yun. Terima kasih. Beruntung ada bantuan kalian, aku bisa lepas dari orang-orang brengsek keluarga Zhao. Aku bersulang untuk kalian. Baik. Sinyu, kamu adalah wanita yang kuat. Bahkan tanpa kami, kamu tetap bisa lepas dari orang-orang brengsek itu. Bagaimanapun, anggur ini untuk kebebasanmu. Baik, untuk kebebasan. Anggurnya habis, aku ambil lagi. Baik. Zean, kakak sudah ciptakan kesempatan untukmu. Sinyu adalah wanita karir. Kamu harus terus berusaha. Aku pasti akan berusaha. Makanlah dengan nikmat. Oh, Ibu Centella terlahir kembali. Apa sudah mempertimbangkan hubungan baru?
Chen Xinyu, priamu ada di tangan kami. Jika tidak ingin celaka, dalam 1 jam, bawa 5 juta. Ke Gang Siguan nomor 9. Halo. Gang Siguan, nomor 9. Di sekitarku, hanya Guzian satu-satunya lawan jenis. Apa Hao Jiahao membalas dendam padaku? Dan menculiknya? Kakak, Uangnya sudah kubawa. Mana orangnya? Wah, hebat. Lebih baik dari priamu yang pengecut. Xinyu, kamu datang, aku tahu. Kamu akan menyelamatkanku. Orang yang kalian minta aku selamatkan di telepon adalah dia? Ya, Dia bilang kamu bisa bantu kembalikan 5 juta. Mana uangnya? Serahkan padaku. cepat berikan pada mereka. Kalian salah. Mereka berdua, satu adalah mantan suamiku yang selingkuh. Dan satu lagi adalah sepupu jauhnya sekaligus kekasih gelapnya. Kalian minta aku keluarkan uang untuk menyelamatkan mereka. Mungkin tidak? Xinyu, jangan pergi. Demi hubungan kita sebagai suami istri, tolong selamatkan aku. Kak Sinyu, aku mohon. Demi anak tidak bersalah. Jahau, kamu akan jadi ayah. Anak. Hao Jiahao, dia bilang dia hamil. Anakmu. Xinyu, aku akan jadi ayah, dia hamil. Tapi ini keturunan keluarga Zhao. Aku tahu kamu membenciku. Demi anak, tolong selamatkan aku. Hao Jiahao, sampai saat ini, aku tidak akan menyembunyikan lagi. Tahun lalu, ibumu memaksa kita untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya, kamu menderita azospermia bawaan. Kamu tidak mungkin punya anak seumur hidupmu. Tidak mungkin. Chen Xinyu, kamu bohong. Ibuku jelas-jelas bilang, itu karena kamu sendiri yang tidak subur. Tidak bisa hamil, ibuku sendiri yang bilang padaku. Benarkah? Xinyu, aku tahu kamu marah. Begini, asalkan kamu bantu aku melunasi utang, aku janji akan menikahimu lagi. Aku akan hidup baik-baik denganmu, nanti saat anak lahir. Pergi juga. Hao Jiahao. Kamu dapat karma hari ini, aku senang saja belum cukup. Lucu. APA? Lin Weiwei hamil? Bu, pinjamkan aku sedikit. Tidak boleh. Siapa tahu Lin Weiwei? Hamil anak siapa? Lin Weiwei, kamu jalan. Kamu hamil. Anak orang lain, masih mau menipuku? Aku bunuh kamu. Zhao Jiahao. Ibumu tidak melahirmu dengan baik, sampah yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Kamu pantas tidak punya anak. Siapa yang izinkan kamu masuk? Killier. Kakak, kontrak pinjaman itu dia yang tanda tangan, tidak ada hubungannya dengan aku. Kalian minta uang padanya. Zhao Jiahao, kamu masih manusia tidak? Kakak, kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Penipuan uang itu semua ide dia. Jangan bayarkan dia pergi. Sudah mempermainkanku, masih mau lari? Pukul dia. Aduh. Halo Nyonya, apakah Anda yang melaporkan polisi? Ya, aku dengar suara di dalam tidak beres. Cepat periksa ke dalam. Bu, Kamu si pengutang, masih berani pulang? Mengambil uang pensiunku, menjual rumahku, kamu bilang. Uangnya di mana? Bu. Aku ngerti Lin Weiwei. Wanita itu menyimpan semua uangku. Kamu. Ibu, Xinyu bilang aku mandul. Dan bilang anak yang dikandung Lin Weiwei. Bukan anakku, mana mungkin? Dia pasti bohong padaku. Anakku malang, ibu sengaja tidak memberitahumu demi kebaikanmu. Tidak menyangka akhirnya jadi begini. Kin Sekerang. Apa? Lin Weiwei ini, seluruh keluarga kita. Dihancurkan olehnya. Dia si rubah kecil, menggoda kamu, pantas mati mengenaskan. Betul, kalau bukan karena Lin Weiwei. Xinyu mana mungkin cerai denganku. Dulu Chen Xinyu selalu menuruti kemauanku. Bahkan rela mengeluarkan uang untukku. Bu, udara dingin, ibu belikanmu sweater, coba lihat. Cocok tidak? Hari ini pulang kerja terlambat, aku lapar sekali.
Baik, ibu masak sekarang. Sejak bercerai, makan hangat pun susah. Aduh. Nak, ibu kasih tahu. Sinyu itu, hatinya paling lembut, dulu dia. Selalu mengalah dan menuruti semua keinginanmu. Sekarang dia sudah kaya. Kalau kalian rujuk, hidup kita pasti membaik lagi, kan? Tapi Sinyu bilang dia tidak mau rujuk denganku. ITU hanya kata-kata marah, kau bilang dengar? Wanita kuat pun luluh jika dikejar terus. Aduh, dengarkan ibu. Apa ini bisa berhasil? Tenang, pasti bisa. Pergilah, ayo pergi. Baik, aku pergi. Lin Weiwei Sai Jalong, Sak Kaya. Membuat anakku terlilit hutang. Berani-beraninya mengambil uang pensiunku, 150.000, itu uang. Hasil keringatku, biar nyawaku taruhannya. Harus kuambil kembali, jangan sampai si Jalang ini dapat untung. Jangan cekat. Preman-preman itu seharusnya belum dibebaskan. Tidak ada yang mengikutiku. Wei, lama tidak bertemu. Kenapa pakai baju tertutup? Flu? Takut menular. Oh, kena flu? Ingat minum air yang banyak ya. Saya Lan. Zhao Jiahao, gue jadi korban gara-gara lo. Begitu dapat duit, gue langsung kabur ke luar negeri. Lo tinggal aja di sini. Lunasin utang lo. Lin Weiwei. Sesirwet lo. Mau bawa kabur duit gue kemana? Apaan nih? Ini duit gue. Omong kosong. Ini jelas-jelas duit pensiun gue. Serahin ke gue. Gue ingetin, kalau lo masih berani macam-macam, gue teriak lo. Teriak aja. Biar polisi datang. Biar semua orang tahu cara lo menggoda anak gue. Tipu duit pensiun gue. Bilanya bos besar dari luar negeri. Ih, jijik. Fuapeka, siapa yang nipu duit lo? Ani dan anak lo yang Casey Segerilla. Siapa yang nyuri? Minggir lo. Ini bukan urusan gue. Lo pantas dapatnya. Dasar lo tak tahu malu. Bukan salah gue, dia yang nabrak sendiri. Gue cuma ambil duit gue sendiri. Berani beraninya rampas duit gue. Duit gue. Tua bangka, pura-pura apa lagi? Siapa itu? Jangan sampai ketangkep. Bulan lalu, perusahaan kita Sinyu Culture nggak cuma berhasil transisi, tapi performanya naik drastis sampai 200%. Gue umumin, gaji semua orang naik 1 tingkat. Bonus performa jadi double. Asyik, duit susu anak gue jadi lebih banyak. Emang bener kerja sama Bos Chen. Mantap. Siang ini kalian libur setengah hari. Siap-siap dan pulang buat rayakan.
Rapat selesai. Makasih, Bos Chen. Lihat berita ini. Nekat banget sih. Kok belum pulang? Bos Chen, kami lagi lihat berita ini. Siang tadi ada perampokan dan penganiayaan, rekaman kamera. Nangkep wajah tersangka, polisi udah keluarin surat buruan. Nih lihat. Lin Weiwei. Bos Chen, jangan-jangan lo kenal sama buronan ini? Katanya demi duit. Dia dorong tantenya jatuh dari tangga. Serem banget. Iya bener tuh. Tante, jangan-jangan Lin Weiwei demi duit dorong Li Siwing jatuh dari tangga? Ironis banget ya. XINU. Ini bosku. Baru lewat toko bunga, warna bunga ini. Sangat cocok dengan gaunmu hari ini. Bos, gue sibuk banget. Kamu masih sempat mempelajari. Bos Chen kira. Pakai gaun warna apa? Maksudku. Aku sudah pesan restoran dengan pemandangan sungai, bolehkah aku? Menggandeng Bos Chen makan malam? Tolong taruh di kantor saja. Baik, Bos Chen. Sungguh cocok ya. Bos Chen berserai. Sangat worth it setelah menyingkirkan si brengsek. Datanglah pria kaya tampan yang setia mengejarnya. Betul banget, mantan suami Bos Chen. Sekarang kabur dari utang, karma memang. Makanya, kita perempuan harus mandiri. Lihatlah Bos Chen. Karirnya sukses, cintanya pun datang. Nanti mau makan apa? Sinyu, ini bunga yang kubelikan untukmu. Ini kan bunga favoritmu. Sinyu, bicaralah denganku. Aku salah, aku tahu salahku. Sinyu, Sinyu. Sinyu. Bodoh. Lin Weiwei. Akhirnya kutangkap kamu. Opa, maaf, aku tidak sengaja. Masalah tante itu cuma kecelakaan. Ibuku? Ibuku kenapa? Rupanya si bodoh ini belum tahu. Kalau aku yang melukai ibunya, lebih baik aku manfaatkan. Untuk mengalihkan semua kesalahan. KChenXINU. Katakan, ibuku kenapa? Opa, kamu belum tahu ya? Chen Hinyue pagi tadi bawa orang. Memukul ibumu sampai luka parah. Sampai sekarang masih di rumah sakit. Koma belum sadar. Tidak mungkin, Sinyu bukan orang seperti itu. Tadi kan kamu yang minta maaf. Masalah ibuku itu ulahmu. Opa, aku dan tante, kami tidak ada dendam. Mana mungkin aku melakukan itu padanya. Itu semua ulah Chen Sinyu. Dia sekarang punya uang, jadi dia ingin menghabisi kita. Bagaimana bisa? Sinyu bisa sekejam itu? Aku sekarang tidak punya uang, bahkan biaya pengobatan ibuku. Tidak bisa kubayar. Aku harus bagaimana ini? Opa, kita sekarang seperti belalang di tali yang sama. Hanya dengan menculik Chen Sinyu dan mendapatkan uang tebusan, kita baru bisa selamat. Ini adalah peta. Garasi bawah tanah perusahaan Chen Sinyu, tempat parkirnya di mana? Rute pulang kerja, dan kamera mana yang rusak. Semua tercatat jelas di sini. Lakukan saja, bagaimanapun juga kita sudah di ujung tanduk, lebih baik kita ambil risiko. Chen Sinyu, akhirnya kau turun. Aku sudah menunggumu lama. Hao Jia Hao.
apa yang kau lakukan? Kali ini kau tidak bisa lari lagi. Halo 110, aku melapor, ada orang yang mau menculikku. Chen Xinyu, aku akan membunuhmu. Aku di lantai 1 area B, garasi bawah tanah gedung Xinyu. Chen Xinyu. Bos Gu, ketua kamar dagang Hai Cheng, ingin bertemu denganmu. Dalam rapat video 5 menit lagi. Xinyu, kenapa kirim lokasi ke aku? Jangan dia dalam bahaya? Batalkan rapat, beritahu semua orang di Departemen Keamanan. Segera kumpul di parkiran B1. Baik. Xinua, jangan takut. Aku datang. Chen Xinyu, lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Chen Xinyu. Chen Xinyu, Malakau. Lin Weiwei, jangan lakukan hal bodoh. Taruh pisau itu, apapun masalahnya, aku bisa membantumu. Chen Xinyu, kau pikir aku masih percaya? Dengan omong kosongmu, aku akan membunuhmu. Chen Xinyu, berhenti. Chen Xinyu, Malakau. Xinu. Lin Weiwei, kau carry mati. Lepaskan aku. Bawa dia. Kau tidak apa-apa? Jangan mendekat. Aku sudah memasang bom. Di mobil Chen Xinyu, lepaskan Wei Wei. Jangan ada yang bergerak. Siapa yang berani bergerak, aku akan meledakkan bom, lebih baik. Kita mati bersama. Chen Xinyu, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan bergerak. Bos Gu sudah memeriksa, tidak ada bom di mobil. Tutup pintu keluar, tangkap mereka. Sayap. Sayang sekali, hampir berhasil. Tidak apa-apa, selama tidak tertangkap, masih ada kesempatan. Aku tidak percaya, selalu ada orang yang menjaganya. Aku harus membalas dendam untuk ibuku. Bahaya, hampir terlihat orang. Cepat, lewat sini. Tidak ada polisi di sini. Berhenti. Chen Xinyu. Zhao Jiahao, Lin Weiwei. Kalian sudah dikepung, segera menyerah. Ikut kami kembali untuk menerima hukuman hukum. Selesai. Mengapa hukum hanya menghukumku? Iya, Chen Xinyu memukul ibuku sampai luka parah. Mengapa dia tidak ditangkap? Siapa yang bilang Chen Xinyu yang memukul ibumu? Sampai luka parah, sebenarnya orang di sampingmu. Lin Weiwei, yang mendorong ibumu jatuh dari tangga. Lin Weiwei. Jadi akhirnya kau menipuku juga. Itu salahmu sendiri, karena kau bodoh. Aku bisa sampai seperti ini, semua karena kau. Aku akan membunuhmu. Tangkap mereka. Lin Weiwei. Kejahatan meracuni, kejahatan mata-mata bisnis, hukum tidak akan melewatkan. Mereka tidak akan bisa keluar seumur hidup. Mereka berdua sampai seperti ini, semua karena ulah mereka sendiri. Ayo, aku antar kamu pulang. Tiga tahun lalu, aku pikir hidupku akan berakhir di salju yang dingin. Tak disangka, 3 tahun kemudian, aku berdiri di sini. Dengan teman sejati, dengan karir yang sukses. Datang. Selamat tahun baru, Xinyu.
Di mana Kiang? Malam ini malam reuni tahun baru. Kenapa dia tidak datang? Duduk dulu. Kiang beberapa tahun ini banyak berbuat kesalahan. Sekarang dia sedang dalam proses perbaikan. Terlihat, hasil ini tidak membuatmu sedih. Tentu saja, orang yang berbuat salah harus dihukum. Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia juga berpikir begitu. Bagaimanapun, aku akan menangganya kembali. Memulai kembali. Kata-kata yang bagus. Ayo, kita bersulang untuk hari esok, untuk kehidupan baru. Ayo. Untuk esok, untuk awal baru. Tahun baru lagi, entah tahun ini. Aku ada dalam rencanamu tidak ya? Menurutku warna bunga ini cocok banget dengan gaunmu hari ini. Aku sudah pesan restoran dengan pemandangan sungai. Apa aku beruntung? Mengajak Bos Chen makan malam bersama? Gelas ini untuk kita.